Nah, di surah Hud ayat 68 itu sebagai contoh ada kata pada bacaan Samuda. Ya, di sini ada bacaan Samuda yang berwarna merah ya. Nah, alifnya itu ada tanda buletan penuh. Beda sama tadi ya. Kalau mustatil ini buletannya lonjong. Kalau yang mustadir namanya buletannya rada penuh gitu. Kalau mungkin bahasa kayak bola. Tapi ada yang seperti tulisan kayak angka 5 Arab gitu juga ya. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana cara bacanya kalau yang model begini? Kalau yang seperti dalam surah Hud ayat 68. Kalau kita baca sambung, ala inna thamuda kafaru rabbahum. Ya. Alifnya tetap tidak dianggap. Ketika dalam kondisi dibaca terus, ya, samuda, daknya dibaca pendek. Alifnya tidak berfungsi. Kan secara umum kaidahnya bila ada fathah baris atas ketemu alif di depannya maka secara umum disebut mad asli. Misalkan gitu, bila tidak ada ketemu dengan depan-depannya huruf-huruf yang lain seperti sukun atau tasdid ya. Maka dibaca panjang secara umum. Tapi yang model ini dibacanya pendek. Nggak ngepek, nggak ngaruh mau ada alif kan di depannya ya, tetap dibacanya pendek. Inna thamuda kafaru rabbahum. Lantas bagaimana kalau berhenti di sini di Thamuda? Apakah seperti tadi rasula ya atau sabila tetap dibaca panjang? Kalau dalam posisinya sifirnya tanda buletannya ini buletan yang penuh, sifir mustadir namanya, maka tetap saja baik dalam kondisi dia dibaca terus atau berhenti, alif itu kagak ngepek, dianggap kagak ada. Harus ada dalam tulisan tapi tidak ngefek dalam bacaan. Jadi berhentinya gimana? Ya berhentinya ala inna thamud. Nah, gitu. Jadi bukan dibaca ala inna thamuda, tapi dibacanya ala inna thamud. Misal berhenti di situ. Misal berhenti di situ. Tapi karena mungkin ayatnya pendek, ya enakan di wasol saja. Ya, kalau di wasol diteruskan bacaannya, ya seperti tadi, tetap alifnya tidak ngefek, nggak dibaca, tidak berfungsi. Ala inna thamuda kafaru rabbahum. Ala inna thamud. Kira-kira seperti itu. Bila dalam kondisi bagaimana cara dibaca terus wasol atau dibaca dengan berhenti. Nanti kita akan coba praktek ya sedikit-sedikit saja dalam bacaan tersebut agar yang penting bisa dipahami dulu. Nah, inilah namanya pembelajaran ilmu tajwid. Untuk apa? Memperbagus bacaan kita. Kadang ketika kita menemukan tanda-tanda yang seperti ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Bila tidak ngaji, ya maka nggak tahu akhirnya. Akhirnya yang penting baca aja. Yang penting asal baca. Nah itu yang dia khawatirkan ketika asal baca ini yang bermasalah. Ya kalau kita ibaratnya jadi orang biasa-biasa saja. Tapi ketika kita jadi pimpinan, yang mungkin suatu saat suruh jadi imam, lantas baca dengan bacaan yang kurang tepat, bahkan mungkin salah, ini akan bermasalah juga kepada bawahan kita atau makmum ya, bukan bawahan, makmum kita ya. Karena biasanya makmum itu mendengarkan bagi orang yang awam juga sama-sama, maka dia bisa jadi meniru bacaan imam
bacaan imamnya. Bila bacaan imam tersebut banyak mungkin kesalahan, apalagi kesalahannya fatal, maka itu akan menjadi contoh juga buat makmumnya. Lantas bagaimana solusinya? Yang ngaji, belajar pelan-pelan, insya Allah bisa. Karena Allah sudah janjikan bahwa Al-Quran itu mudah. Yang susah itu apa? Yang susah diri kitanya. Susahnya diri kitanya yang mau belajar. Seperti itu ya. Mudah-mudahan yang di MTA ini luar biasa ini ya. Walaupun ibaratnya mungkin sudah banyak faktor U ya, tapi semangat belajarnya luar biasa. Alhamdulillah. Iya, biar dikata juga apa gitulah, apa penjelasan saya mau dengar ngerti nggak? Kagak, nggak ngerti. Nggak apa-apa dah gitu. Yang penting mau belajar dulu. Insya Allah nanti pelan-pelan. Kalau belum ngerti nanti silakan diulang-ulang di YouTube-nya mungkin atau Pak Surya atau nanti linknya dikasih insya Allah ya. Nah, nonton diulang-ulang. Sekarang mau belajar alhamdulillah gampang, rada gampang gitu ya. Ketinggalan pelajaran tinggal ngulang ya. Ulang di YouTube. Kalau dulu kita mungkin masih harus nyatet gitu ya, harus nyatet ya. Nah, sekarang mah diulang-ulang boleh. Diulang-ulang kagak bisa Ustadz. Nggak tahu paketannya habis. Ya beli dulu paketannya ya, baru bisa nonton gitu. Baik, selanjutnya misalkan pada surah Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'du surah yang ke-13 ayat 30. Surah Ar-Ra'du, surah yang ke-13 ayat 30. Ya, di situ bisa dilihat tuh. Ada bacaan pada litat lua. Ada bacaan di litat lua. Baik, saya bacakan. Qad khalat min qabliha umamul litatluwa alaihim. Misalkan sampai situ aja dulu ya. Contoh saja ya. Nah, di situ ada bacaan litatluwa. Nah, alifnya sama seperti tadi, ada sifar mustadir. Ada buletan penuh. Buletan yang bukan lonjong. Maka tanda buletan itu berfungsinya sama seperti tadi. Enggak ngefek sama sekali. Kalau sekiranya dia dibaca terus, wanya tetap tidak dibaca panjang. Litat luwa alaihim. Enggak, tetap dibaca pendek. Litat luwa alaihim. Lantas bagaimana kalau sekiranya berhenti di sini? Kalau sekiranya berhenti di litat luwa, ya, maka wawunya disukunkan. Qad khalat min qabliha umamul litatlu, gitu. Litatlu, gitu ya. Bukan dibaca litatluwa, bukan. Bacanya gimana? Litatlu, nah, gitu. Lah itu alif ngapain nemplok di situ ya? Ya, emang kudu nemplok di situ. Tapi kagak ngepek rasanya. Tahu nemplok ya? Baju Umairah nemplok tuh nemplok. Iya, mesti ada nempel di situ. Tapi emang nggak ngepek dalam bacaan. Ya, nah itulah yang disebut dengan sifir mustadir. Di praktek contoh di halaman buku halaman 168. Karena biasanya kalau hanya sekedar teori tanpa praktek ya ini bisa kurang bagus juga gitu. Teorinya paham, prakteknya salah, bermasalah juga gitu ya. Prakteknya bisa, teorinya nggak paham juga, ya masih alhamdulillah ya. Kadang bagi kita ini umumnya memang yang penting prakteknya. Teorinya ya kalau pengen ngajarin lagi ya harus paham, harus tahu, iya gitu. Kalau sekiranya untuk kita pada umumnya prakteknya yang penting betul gitu. Agar jangan sampai salah baca. Apalagi asal baca. Tapi masih ada tapi alhamdulillahnya
sudah bisa baca. Ya. Kita sudah bisa baca, alhamdulillah kita sudah lancar baca, maka naikkanlah lagi ratingnya sampai kepada tartil bacaannya, insya Allah. Baik para jamaah sekalian rahimakumullah, kita coba sedikit prakteknya, sedikit praktek. Misalkan saja di dalam surah Ar-Ra'd, dalam surah Ar-Ra'd yang saya tampilkan di slide ataupun silakan yang di radio dibuka mushafnya surah Ar-Ra'd ayat yang ke-13. Ayat 30 surat ke-13 ya. Ar-Ra'd surah yang ke-13 ayat yang ke-30. Dibaca dari qad khalat min qabliha umamul litatluwa alaihim. Misalkan berhenti di situ saja dan selanjutnya berhentikan pada kata litatluwa. Bagaimana cara berhentinya? Jadi kalau nanti kita baca terus kehabisan napas ya mungkin lagi tersedak atau apa, mesti berhenti di litatluwa ya. Cara bacanya seperti tadi. Qad khalat min qabliha umamul litatlu. Gitu. Dan misalkan disambung lagi litatlu alaihimu dan seterusnya. Oke, silakan yang mau baca yang di radio terlebih dahulu, silakan. Surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 30. Silakan. Ada kakak yang di radio? Ada kakak yang Silakan Abang Yandi yang di radio. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat qabliha umamun litatlu alaihim. Ya, selanjutnya diberhentikan. Selanjutnya diberhentikan, dilihat luar di situ coba. Iya. Lu-nya panjang atau pendek jadinya? Lihat lu-nya jadi panjang atau pendek? Kalau saya harus disukun jadi lu, bukan lu, saya lu gitu saja. Iya. Oke, nah lu jadi nah lu. Jadi lu-nya pendek atau panjang nih ya? Oke. Jadi lu-nya tetap karena wawunya berfungsi jadi sukun, maka terjadinya disebut mad tobi'i atau mad asli. Jadi lu-nya panjang atau pendek? Panjang, 2 harokat. Litat lu, seperti itu. Ataupun seperti ini, misalkan dalam surah Hud ayat 68, memang nggak berfungsi jadinya samud gitu. Bukan samuda, tapi samud. Nah, gitu. Tapi contoh pada umamul litat lua, maka dibaca berhentinya litat lu, dibacanya panjang. Atau misalkan saja di dalam surah yang lain ada bacaan walakin liyabluwa, dibacanya liyablu. Nah, berartinya begitu. Tetap dibaca panjang. Nah, itu di antara contoh-contoh yang perlu diperhatikan. Wana belua dibacanya wana belu. Lan nad'uwa berhentinya lan nad'u. Liyarubua berhentinya liyarubu. Nah, jadi tetap dibaca panjang. Begitu Abang Yandi. Iya, alhamdulillah.
Ya, jadi kalau ngaji tahu gitu. Kalau belajar jadi tahu, walaupun mungkin aduh kayaknya tingkatnya tinggi ini ya, nggak pakai tinggi. Sedapatnya aja dulu apa yang kita pelajari pada materi ini, insya Allah bisa dipahami. Karena saya juga punya program ya, yang mau belajar dari nol silahkan. Yang mau dari dasar, dari alifan kata Bang Surya mah, alif-alifan ya, itu baru alif-alifan, belum alif beneran ya. Nah, kalau alif beneran lebih hebat lagi nanti ya. Insya Allah ya. Silakan yang mau juga mau belajar ya, nggak usah malu ya, daripada nanti malunya udah habis umurnya, nggak ada kesempatan lagi. Sekarang masih ada umur, walaupun mungkin umurnya sudah 17 tahun di balik angkanya, misalkan gitu ya, ya tetap semangat gitu, semangat. Yang Allah pandang ikhtiar usahanya untuk mau belajar. Adapun dapatnya cepat ataupun lambat, itu proses ya. Itu proses. Kalaupun kita baru sampai dapat aba bata habis umurnya, ya maka Allah pandang hal yang demikian dia sudah mau berusaha belajar. Ketika proses belajarnya itu, maka mudah-mudahan amal ibadahnya Allah terima gitu. Yang salah nanti kalau sekiranya sudah ada kesempatan nggak mau belajar, terus ada waktu, tapi kadang-kadang susah waktu. Kalau tidak dibuat kita mau untuk meluangkan waktu, nggak ada waktu luang. Ya, seperti itu. Baik. Qabliha umamul litablu. Mana ada litablu wajah. Litat buah. Iya. Ini kan mau dipendekin, Guru. Iya, tapi bukan litablu, tapi litat lu. Salah lihat, Guru. Salah lihat ya. Oke, coba diulang, silakan diulang. Qad khalat min qabliha umamul litatlu dari mana? Umamul litatlu alaihim. Qad khalat min qabliha umamul litablu alaihim. Begitu, Guru. Saya yang jadi bingung ini. Bukan yang baca doang yang bingung, saya juga jadi bingung dengerinnya. Ya. Baik, ya. Saya ulang lagi, perhatikan ya. Masih di surah Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Qad khalat min qabliha umamul litatluwa alaihim, kalau disambung ya, litatluwa alaihim, wa-nya ngikut, wa-nya itu, wa-nya ngikut gitu ya. Jangan kagak diajak itu ya, ajak wa-nya. Tapi kalau berhenti qad khalat min qabliha umamul litatlu, nah gitu, uaknya nggak diajak gitu. Iya, si elu yang diajak, litatlu. Nah begitu, paham ya? Ya, paham udah, Guru. Sebenarnya paham, cuman salah lihat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. min qabliha umamul litatlu. Qad khalat min qabliha umamul litatlu alaihim. Begitu, Guru. Salah lagi. Iya, benar kayak begitu ya. Alhamdulillah, paling tidak bisa dipahami walaupun sedikit demi sedikit ya. Tetap. Jadi ilmu itu ya sebagaimana kita ketahui, Allah akan tambahkan kepada kita ilmu baik yang pengen kita ketahui ataupun yang belum kita ketahui.
asalkan kita mau mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Maka amalkan dulu, mungkin sekedar litat dulu kita paham, kita coba baca, nanti Allah akan berikan tambahan ilmu yang lain, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pemahaman buat kita dan mudah untuk bisa dipraktekkan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma amin. Baik, ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum Guru. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di radionya juga dihidupin. Ya. Kalau saya mah gampang aja lah dari kode. Kalau saya mah pakainya. Kalau bulat persis bulat itu nggak fungsi pisan. Mau berhenti, mau lanjut yang nggak berfungsi. Yang bulat pisan ya, yang bulat. Yang ada lonjongnya itu kalau berhenti panjang, kalau lanjut berarti pendek. Itu aja sama rumusnya. Gimana itu? Ya, secara rumus itu kan teori. Itu teori yang sudah bisa dipahami. Yang terpenting pada saat itu adalah bagaimana mengcombine, ya, menyatukan antara teori dengan praktek bacaan. Secara teori mungkin tadi seperti tadi Bu Aja baca. Teorinya paham maksudnya gitu, cuma kadang-kadang kalau baca rada keder misalkan gitu ya. Iya. Ketika baca mungkin rada keder gitu. Nah, yang penting itu prakteknya. Tapi ketika ada teori dengan praktek itu di-combine dengan bagus, ya, teori dan praktek itu dijalankan dengan baik, maka itu sangat bagus sekali gitu. Seperti tadi pada bacaan litat luah, ya. Litat luah. Cuman terkadang misalkan dalam surah Hud seperti ini, kadang nah ini bagaimana berhentinya nih, ya. Ada inna samuda pendek gitu ya. Maka ketika tidak dipelajari, orang akan berpikir kayaknya pakai ilmu kayaknya gitu. Pakai ilmu kayaknya begini berhentinya gitu, atau kayaknya begini bacaannya ya. Nah, pakai ilmu kayaknya akhirnya dia berijtihad sendiri akhirnya. Ya, benar. Akhirnya berijtihad sendiri gitu tanpa ilmu. Nah, khawatir begitu ya. Jadi demikian. Terima kasih atas bahasannya Bapak Ketua kita ini. Yang penting teorinya, yang penting bisa dipahami benar seperti itu. Teorinya gampangnya seperti itu. Nah, terus diaplikasikan dengan praktek yang tepat. Insya Allah sangat bagus sekali. Amin. Amin. Kita coba. Mau coba yang mana? Yang tadi. Oh, yang tadi. Surah Ar-Ra'd ayat 30. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qabliha umamul litatlu alaihim. Qad khalat min qabliha umamul litatlu. Betul. Gitu ya. Iya, betul. Coba yang ini, yang surah Hud ayat 68. Surah Hud ayat 68. Silakan dibaca terus dan coba berhenti di Samuda. Silakan sekali lagi. Ya, boleh. Ala inna samud. Ala inna samudja kafaru rabbahum. Ya, kalau gitu bacanya tidaknya dipanjangin ya. Jangan. Ala inna samuda kafaru, langsung aja mengalir. Jangan dikomain samuda kafaru, berarti tidaknya panjang. Harusnya pendek. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Coba sekali lagi dilanjut. Ala inna samuda Ala inna samuda kafaru rabbahum. Kurang. Ala inna samuda
samuda kafaru Nah, rabb. betul kan prakteknya? Iya kan bener prakteknya nih. Rada Iya, rada liar oke liar. ada liar ya. Iya, baik. Ya, Iya. seperti itu. Makanya perlu dibiasakan. Yang penting teorinya paham, tinggal mempraktekannya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah teori yang semacam ini bisa dijadikan sebagai tambahan buat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk praktek-praktek ketemu dengan model-model yang kayak gini ya. Mudah-mudahan Ayo Haji Yaya. yang Belajar Haji Yaya disampaikan. silakan. Oke, udah jam 6.20. Ini masih terus atau gimana? Terus guru, satu kali lagi tuh guru yang satu. Ya baik, Ustaz kasih kesempatan buat yang hadir di Zoom juga, mungkin masih ingin mencoba atau Ya, cobalah. yang di Zoom silakan, yang Kuningan. banyak saudara-saudara coba. kita yang baru ya. Silakan Pak Haji. Ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Sebentar yang dirasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Ala inna samud kafaru rabbahum. Gimana, Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Ya. Nah, kalau pengen berhenti di sini, ya ini sebagai cuman apa namanya? Bila mungkin kehabisan napas aja ya. Bila mungkin kehabisan napas ya. Kalau ada inna tamud kafaru rabbahum, ya ini secara waqaf ibtida juga kurang tepat ya. Tapi di sini maksudnya ketika mungkin dalam posisi arjan kita terdesak, nggak kuat napasnya, berhenti di ada inna samud ya. Kalau kita pengen mulai lagi, berarti ngulang sedikit dari belakang ya, ngulang sedikit dari belakang, terus pada saat itu agar mungkin maksud makna artinya bisa lebih dipahami. Jadi ulangi dari ala inna samuda kafaru rabbahum, begitu. Boleh ulang lah. Penasaran. Silakan diulang biar nggak penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna samuda kafaru rabbahum. Ala inna samud kafaru rabbahum. Iya. Baik, ya. Masih belum dipahami kalau begitu. Nggak apa-apa. Dan itu memang mungkin bacaan yang kita baca ya mungkin belasan puluhan tahun yang lalu gitu ya. Dan sekarang dapat ilmunya, kita coba praktek pelan-pelan. Tapi secara umum tadi sudah bisa dipahami. Tinggal prakteknya juga sedikit mungkin kurang tepat tadinya ya. Begitu. Tadi siapa Yahya apa siapa tadi? Ayah. Ya. Baik, terima kasih. Ya, baik, selanjutnya yang di radio lagi. Silakan, ada radio, ada yang mau baca juga. Satu lagi ya. Dan satu kesempatan bertanya, silakan. Langsung Pak Surya. Tadi Ustaz. Iya. Sudah bagus, Bu Haji. Alhamdulillah sudah bisa dipahami teori dan prakteknya. Tinggal memang nanti melatih antara makharijul huruf dan sifatul hurufnya, itu juga yang perlu sangat diperhatikan. Baik, tadi yang di radio ada yang mau bertanya, silakan. Satu lagi ya. Ya, silakan yang di Zoom. Saya mau nanya. Ya, Ibu. Ya, silakan Ibu. Siapa nih? Ya, silakan Bu Hajah Najdatul Muna di situ. Oh, iya. Bu Haji Ade. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ditransfer Jadi Mas Soleh. perbedaan antara mustadir dengan mustatir itu, mungkin kalau mustadir dilihat dari bulatannya penuh ya Ustaz. Kalau salah tolong dikoreksi. Untuk safir mustatir itu bulatannya berarti lonjong, yang harus dibaca panjang itu Ustaz. Cuma minta definisi anunya aja, kesimpulannya aja. Gitu Ustaz. Ya, baik. Jadi kesimpulannya, seperti di maklum tadi sudah bisa dipahami secara teori. Ada istilah mustadir, mustatil, pakai L ya. Mustatil ya. Ya, dikata bisa istitolah, memanjang ya. Mustatil, panjang. Intinya mustadir itu adalah buletan penuh. Buletan penuh. Ada yang seperti memang buletannya kayak bola gitu, kayak lingkaran bola. Ada yang memang seperti angka huruf 5 Arab. Artinya yang membedakan adalah tandanya kalau yang mustatil itu bulatnya lonjong itu maka cara bacanya ketika dalam kondisi dia dibaca terus maka alifnya itu tidak berfungsi. Lainnya misalkan rasula wa qalu misalkan seperti itu. Jadi lainnya enggak dibaca panjang. Tapi ketika dalam posisi yang mustatil itu tanda bulatan lonjong, ketika berhenti pada kata contoh ar-rasula maka alifnya berfungsi. Jadi bacanya panjang, rasula gitu. Sabila, dununa gitu ya. Tapi kalau sekiranya tadi yang dikatakan bedanya dalam sifar mustadir yang bulatan penuh, maka dalam kondisi dia dibaca terus atau dibaca waqaf berhenti, maka alif itu sama sekali nggak berfungsi dalam bacaan. Seperti tadi samuda, ketika dia berhenti, maka alif tetap nggak akan berfungsi, maka dalnya yang disukun samud, nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan disambung lagi samuda kafaru, tetap alifnya nggak berfungsi. Begitu Bu Hajah Adek. Terima kasih Ustaz. Iya, memang kalau ngomong teori ya tadi. Ketika prakteknya itu yang Baik. Tidak ada ya. Iya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, mudah-mudahan antara praktek sebagai beberapa contoh yang kita bahas di dalam teori materi buku di halaman 168 tentang sifir mustadir dan sifir mustatil itu bisa dipahami ya. Dan sebelum ditutup saya ingin mengingat dan Allah berikan kemudahan untuk kita bisa mempraktekannya. Mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an kita semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah jadikan itu juga sebagai nilai kebaikan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kesalahan kita, kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.